Mencari rute tercepat menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan masalah jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 dan dianggap sebagai algoritma greedy. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan. Maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Pertama-tama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari titik satu ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Contoh implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari rute tercepat dari node A ke node L atau dari titik A ke titik L. Penyelesaian: membuat sebuah tabel dari titik A ke titik L. Caranya adalah dengan cara memperhitungkan jarak antara node-nya. Pertama adalah dimulai dari node A. Jarak dari node A ke node A sama dengan 0, maka ditulis 0A. Kemudian node A ke node B. Jaraknya adalah atau bobotnya adalah 9, maka ditulis 9A. Kemudian node A ke node C sampai F. Karena tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan dengan infinity atau tidak terbatas. Selanjutnya, node A ke node G terhubung secara langsung dan bobotnya adalah 12, maka ditulis 12A. Selanjutnya adalah node A ke node H terhubung secara langsung dan bobotnya adalah atau nilainya adalah 2, maka ditulis 2A. Selanjutnya node A ke node I sampai L tidak terhubung secara langsung, maka nilainya adalah infinity atau tidak terbatas. Kemudian kita cari nilai terkecil lain 0A, yaitu 2A. Maka 2A ditarik ke bawah. Kemudian karena 2A ini berada di kolom H, maka node H pindah ke kiri. Dari sini perhitungan dimulai dari node H. Node H ke node B tidak terhubung secara langsung, maka nilainya infinity. Karena infinity di sini nilainya lebih besar dari 9A, maka nilainya tetap atau tidak berubah. Kemudian node H ke node C terhubung secara langsung dan bobotnya adalah 6, maka 6 ditambah 2 sama dengan 8, maka di sini ditulis 8H. Kemudian node H ke node D sampai F tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan infinity. Kemudian node H ke node G, node H ke node G tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan dengan infinity. Tetapi karena infinity nilainya lebih besar dari 12, maka nilainya tetap. Selanjutnya node H ke node I sampai L tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan dengan infinity. Selanjutnya kita cari nilai terkecil pada baris H. Nilai terkecil di baris H selain yang sudah dilingkari adalah 8H, maka 8H turun. Kemudian karena 8H berada di kolom C, maka perhitungan dimulai dari node C. Node C ke node B, C ke node B tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan dengan infinity. Karena infinity nilainya lebih besar dari 9, maka nilainya tetap. Kemudian node C ke node D sampai E tidak terhubung secara langsung, maka disimbolkan infinity. Kemudian node C ke node F, node C ke F terhubung secara langsung dan bobotnya adalah 12. 12 ditambah 8 sama dengan 20, maka ditulis 20C. Selanjutnya C ke D, selanjutnya C ke G tidak terhubung secara langsung, maka nilainya tetap.
kemudian C ke not I sampai L disimbolkan infinity. Selanjutnya nilai terkecil di baris C selain yang sudah dilingkari adalah 9, maka nilai 9 turun. Kemudian karena di sini ada di kolom B, maka B pindah ke kiri. Perhitungan dimulai dari not B. Not B ke not D terhubung secara langsung. Bobotnya adalah 5. 5 ditambah 9 sama dengan 14, maka ditulis 14B. B ke E disimbolkan infinity, sama dengan B ke F infinity. Tetapi karena sebelumnya sudah ada nilainya, maka nilai sebelumnya tetap atau tidak berubah, sama dengan B ke G. Kemudian B ke I sampai L disimbolkan infinity. Proses ini terus berlanjut sampai ditemukan nilai terkecil terakhir atau nilai terkecil sampai di not terakhir, atau sampai sudah tidak ada yang bisa lagi dijumlahkan, atau setiap not sudah ketemu nilai terkecilnya. Dari perhitungan ini nilai terkecil adalah 42L, maka di sini ditulis L karena 42L berasal dari not L, maka dilihat pada kolom L. Nilai terkecil di sini adalah 33E, maka di sini ditulis E. Sama dengan sebelumnya, karena 33E ini berasal dari not E, maka kita lihat pada kolom E. Nilai terkecilnya adalah 25I, maka di sini ditulis I. I berasal dari not I. Kita lihat pada kolom I. Nilai terkecilnya adalah 21G, maka di sini ditulis G. Selanjutnya 21G berasal dari not G. Kita lihat pada kolom G, nilai terkecilnya adalah 12A, maka di sini ditulis A. Karena di sini sudah ketemu titik awal dan titik akhir, maka tidak perlu dilakukan pencarian untuk nilai terkecil pada not-not lainnya. Maka dari itu di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak terpendek dari titik A ke titik L atau dari not A ke not L adalah dengan melalui titik atau rute A, G, I, E, L. Demikian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.